A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin ala habibina wa nabiyyina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala a'immatil ma'sumin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa yang kami hormati, pada hari Jumat tanggal 13 Rajab, tepatnya 23 tahun sebelum hijrah, lahirlah dari keluarga Abu Thalib seorang bayi mungil yang menyinari kota Mekkah dan alam semesta. Imam Ali alaihissalam pernah mengatakan dalam kitab Nahjul Balaghahnya, qala fa inni wulidtu 'alal fitrah wa sabaqtu ilal imani wal hijrah. Sesungguhnya aku terlahir secara fitrah dan aku mendahului orang lain dalam beriman dan hijrah. Pada hari ketika Imam Ali terlahir ke dunia di kota Mekkah, di dalam Ka'bah, warga kota Mekkah pada saat itu terbelalak menyaksikan keajaiban ini. Sebab tak pernah ada seorang pun yang terlahir di dalam Ka'bah melainkan putra Abu Thalib ini. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa putra yang terlahir pada tanggal 13 Rajab adalah sesosok manusia yang besar dan dikagumi serta disegani bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Kehidupannya yang penuh makna telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang besar yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya dan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Hari ini kita memperingati kelahiran insan yang dikenal keluasan dan kedalaman ilmunya. Dia figur pemimpin yang bijak dan ramah. Dia adalah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat dan stabil. Sebelum menjalankan keadilan, ia terlebih dahulu menerapkannya pada diri sendiri. Kemuliaan akhlak telah menjelma dalam bentuk terindah dalam dirinya. Ia memadukan antara pemikiran yang tajam dan mendalam dengan kasih sayang dan lembut. Malam hari ketika larut dalam beribadah, ia terputus dari segala sesuatu di alam ini, melainkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesosok pemimpin agung ini dikenal pemaaf, pemberani, dan kesatria tanpa tandingan. Jawara di medan perang ini tampil sebagai ilmuwan yang bijak saat berbicara menebar hikmah. Imam Ali alaihissalam lahir pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ibunya bernama Sayyidah Fatimah binti Asad, wanita agung yang dikenal karena kesucian dan kemuliaannya. Diriwayatkan pada suatu hari Abbas bin Abdul Muttalib dan beberapa orang lainnya sedang duduk di hadapan Baitullah di kota Mekkah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tiba-tiba muncullah Sayyidah Fatimah binti Asad yang terlihat kesakitan karena akan melahirkan. Ia mendekati Baitullah lalu berdoa dan bermunajat
kepada sang pemilik Ka'bah agar dipermudahkan proses persalinannya. Tiba-tiba mereka menyaksikan bagian belakang Ka'bah terbelah dan Fatimah masuk ke dalamnya hingga lenyap dari pandangan mereka. Lalu pintu dinding Ka'bah menyatu kembali seperti sedia kala. Kejadian ini lalu menyebar ke seluruh penjuru kota. 3 hari berlalu dari peristiwa itu, dan pada hari keempat Fatimah keluar dari Ka'bah sambil menimang bayi mungil dan berkata kepada khalayak di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakanku atas wanita-wanita sebelumku. Aku masuk ke Baitullah menikmati rezeki dan buah-buahan surgawi. Saat aku ingin keluar dari Baitullah, terdengar suara memanggil, wahai Fatimah, berikan nama Ali kepada bayi yang baru lahir ini. Karena Allah yang maha tinggi berfirman, aku telah pilihkan namanya dari namaku, dan kelak ia akan menghancurkan berhala-berhala di Baitullah. Imam Ali alaihissalam yang terlahir di dalam Ka'bah hanya hidup bersama ayahandanya sampai ia beranjak usia 6 tahun. Karena kota Mekah di kala itu dilanda musim paceklik yang melambungnya harga barang-barang kebutuhan hidup. Lalu Nabi SAW mendatangi sang paman Abu Talib dan menawarkan dirinya untuk mengasuh Imam Ali alaihissalam yang pada saat itu umurnya masih amat belia, agar meringankan beban ekonomi yang dialami oleh pamannya. Sejak itulah Imam Ali alaihissalam diasuh dan dididik langsung oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Ali alaihissalam mengatakan dalam kitab Nahjul Balaghahnya, aku selalu mengikuti Nabi sebagaimana anak unta yang mengikuti induknya. Setiap hari Nabi mengajarkan akhlak mulia kepadaku dan memerintahkanku untuk selalu meniru dan mencontohnya. Setelah wahyu turun dan Nabi SAW memulai tugas risalah kenabian, Imam Ali alaihissalam adalah orang pertama yang menerima ajakan Nabi dan mengikuti agama yang Nabi bawa. 13 tahun berlalu sejak Nabi pertama kali menyampaikan risalah tauhid di kota Mekah. Segala macam gangguan Nabi hadapi dengan tabah dan kesabaran yang tak terlukiskan. Akhirnya setelah kondisi tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan misinya di kota itu, Nabi SAW pun hijrah ke kota Madinah. Setelah sebelumnya beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah terlebih dahulu. Malam hari ketika Nabi hendak meninggalkan rumahnya, Nabi meminta Imam Ali untuk tidur di pembaringannya. Lalu Imam Ali pun dengan senang hati menerima perintah Nabi, meskipun nyawa yang akan menjadi taruhannya. Kisah pengorbanan besar putra Abu Talib ini telah diabadikan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
Di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat kaum muslimin dalam ikatan persaudaraan antara mereka. Masing-masing orang menemukan saudaranya. Sementara Imam Ali dikhususkan oleh Nabi untuk menjadi saudaranya. Nabi mengatakan kepada Imam Ali, "Wahai Ali, engkau adalah saudaraku baik di dunia maupun di akhirat." Imam Ali selalu menyertai Nabi, baik suka maupun duka. Imam Ali menyertai Nabi dikala Nabi terusir dari Mekah. Imam Ali selalu bersama Nabi dikala Mekah ditakluk. Pada tahun ke-10 Hijriah, sekembalinya dari Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin di sebuah lembah yang bernama Ghadir Hum. Lalu Nabi memanggil Ali untuk berdiri di hadapannya, dan Nabi mengangkat tangan Imam Ali seraya mengatakan, "Man kuntu maulah fahadha aliyun maulah." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai seorang pemimpin, maka Ali pun menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, Imam Ali alaihissalam adalah sosok pemimpin yang dikenal adil, dan tak ada yang dapat menandingi keadilan figur yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As'adallah ayyamakum wa ayyamana jami'an biwiladah Amiril Mukminin alaihissalam. Semoga kita semua dapat meniru suri tauladan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Imam Ali alaihissalam ini. Dan semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahlul baitnya yang disucikan. Selamat berbahagia antum sekalian atas kelahiran Imam Ali alaihissalam. Sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.